Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nihaliza Nisa Najmi dengan NIM akhir 030. Saya dari kelas mata kuliah Teori Komunikasi. Dan di sini saya akan menjelaskan terkait teori retorika komunikasi Aristoteles. Langsung saja. Oke, di sini ada definisi dari teori retorika. Nah, teori ini merupakan buah dari pemikiran Aristoteles terkait dengan alat persuasi. Retorika berasal dari bahasa Inggris, yaitu retorik yang artinya ilmu berbicara. Mengutip dari buku Ilmu Teori Komunikasi. Maksud saya mengutip dari buku Ilmu Teori Filsafat Komunikasi tahun 2003 yang ditulis oleh Onno Ukcena. Retorika diartikan sebagai seni penggunaan bahasa secara efektif dalam proses komunikasi antar manusia. Oleh sebab itu, teori retorika ini penting untuk dijadikan jembatan bagi proses komunikasi, khususnya dalam konteks persuasi, sehingga apa yang diucapkan oleh komunikator dapat mengubah tingkah laku komunikan atau audiens. Next. Nah, di sini ada asumsi dasar dari teori retorika. Yang pertama, ada speaker yang efektif perlu mempertimbangkan audiens. Dalam hal ini akan terjadi komunikasi transaksional. Komunikator perlu melakukan analisis halayak audiens agar pesan yang ingin disampaikan dapat diterima, bahkan bagusnya lagi dapat mempengaruhi audiens atau komunikan. Selanjutnya, speaker yang efektif perlu menggunakan sejumlah bukti dalam presentasinya. Hal ini agar pesan yang disampaikan komunikator memiliki kredibilitas dan dapat dipercaya oleh komunikan. Menurut Aristoteles terdapat jenis 3 bukti yang dapat dilakukan oleh komunikator. Yang pertama adalah etos atau karakter, inteligensi, dan niat baik yang dipersepsikan dari seorang pembicara. Yang kedua ada logos, yang merupakan bukti logis atau penggunaan argumen dan rasionalisasi dan wacana yang digunakan dalam sebuah pesan. Dan yang terakhir adalah pathos, yaitu bukti emosional atau emosi yang dimunculkan dari para pendengar. Next. Selain kedua asumsi yang telah saya jelaskan sebelumnya, ada 5 prinsip dari teori retorika atau yang sering dikenal dengan The Five Canons of Rhetoric. Yang pertama ada tahap penemuan. Di dalam tahap penemuan ini atau discovery, komunikator menggali topik dan meneliti halayak audiens untuk mengetahui metode persuasi yang paling tepat untuk digunakan. Pada tahap ini pula, komunikator menentukan tujuan dan bahan argumen yang sesuai dengan halayak. Tahap kedua adalah penyusunan atau arrangement, di mana komunikator menyusun pidato atau mengorganisasikan suatu pesan yang dibagi ke dalam beberapa bagian secara logis. Nah, untuk susunan pesannya dimulai dari pengantar, pernyataan, argumen, dan epilog. Seorang komunikator yang baik harus membuat pengantar yang baik juga agar dapat menarik perhatian audiens, mendidikan kredibilitas, dan menjelaskan tujuannya. Kemudian pada tahap ketiga ini ada gaya atau style. Pada tahap ini Aristoteles memfokuskan perlakuannya pada kata kiasan, menggunakan bahasa yang tepat, benar, dan dapat diterima, serta memilih kata-kata yang jelas dan langsung. Sampaikan kalimat yang indah dan hidup, serta sesuaikan bahasa dengan pesan, halayak, dan pembicara. Kemudian pada tahap keempat ini ada penyampaian atau delivery. Pada tahap ini, komunikator menyampaikan pesannya secara lisan. Komunikator perlu memperhatikan olah suara dan gerakan-gerakan badan untuk mempertegas apa yang ingin dia sampaikan. Kemudian pada tahap terakhir atau tahap kelima ini adalah ingatan atau memori. Di mana dalam tahap ini bertujuan untuk menemukan cara bagaimana agar audiens dapat mengingat isi pesan yang disampaikan oleh komunikator. Okay, next. Oke, selain itu di sini ada jenis-jenis dari teori retorika. Yang pertama ada retorika forensik yang berfokus kepada mempersoalkan masa lalu untuk menentukan benar atau salahnya suatu perbuatan. Kemudian ada retorika demonstratif, yaitu wacana yang berhubungan dengan pujian atau tuduhan. Dan yang terakhir ada retorika deliberatif, yaitu ketika speaker
atau komunikator harus menentukan tindakan yang harus diambil atau tidak boleh dilakukan oleh khalayak. Next. Nah, saya juga sudah mencari contoh kasus yang menggunakan konsep teori retorika. Gitu. Di sini saya mengambil kasus penyerangan di Palestina oleh tentara Israel. Nah, dalam menyikapi kasus ini, mantan Perdana Menteri Palestina Ismail Haniyeh mengeluarkan statement resmi dalam pidatonya yang disiarkan langsung oleh media elektronik lokal Gaza pada Senin 23 Ramadan 1435. Di dalam pidato tersebut, Ismail Haniyeh menerapkan konsep retorika persuasif dalam penyampaian pesannya atau ketika beliau tengah berpidato di depan halayak keluarga Palestina. Nah, ini untuk hasil analisisnya. Jadi, dalam pidato Ismail Haniyeh ada beberapa statement yang merepresentasikan konsep retorika persuasif. Di antaranya yang pertama adalah Ismail menyampaikan dalam kalimatnya mengenai Al-Qudus secara historis terkait dua sudut pandang yang berbeda, yaitu Islam dan Kristen. Hal ini merepresentasikan jenis retorika forensik karena mengacu pada peristiwa masa lalu. Kemudian, Ismail juga menyampaikan pujian kepada rakyat Indonesia karena bersatu dalam membela Palestina dan turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi bagi Palestina. Hal ini merepresentasikan jenis retorika demonstratif yang merupakan bentuk pujian atau menyanjung. Selanjutnya, Ismail juga menyampaikan dalam pidatonya, terdapat upaya pencelaan atas tindakan Donald Trump dan bertujuan untuk menjatuhkan martabat dari Donald Trump. Nah, hal ini merepresentasikan jenis retorika demonstratif yang merupakan bentuk menjatuhkan sesuatu atau seseorang. Dan yang terakhir, Ismail juga mengajak umat Islam di Indonesia untuk terus memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina. Hal ini merepresentasikan jenis retorika deliberatif yang berkaitan dengan seruan atau ajakan melakukan sesuatu. Baik, segitu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.